Oke. Ya, sobat cuan nggak sedikit reksadana pendapatan tetap yang bisa mencetak cuan ya. Ya, belakangan ini kalau kurang lebih 1 pekan ke belakang setelah The Fed atau Bank Sentral Amerika memutuskan untuk menahan suku bunga acuan. Tapi apakah kita semua harus pindah ke sana pada saat ini ya? Ya nggak gitu juga ya, kalau begitu namanya FOMO ya. Dalam investasi itu ya FOMO memang merupakan hal yang tidak boleh kita lakukan ya, nggak baik. Ya. Nah, reksadana pendapatan tetap tuh pada dasarnya adalah reksadana yang isi portofolionya didominasi aset yang memang bisa memberikan kita imbal hasil tetap ya. Apalagi kalau bukan obligasi atau sukuk ya. Baik yang diterbitkan pemerintah maupun korporasi atau perusahaan ya. Kita pasti pengen tahu ya, jika kita ingin beli obligasi atau sukuk langsung ya, maka prosesnya itu lamsam atau sekali bayar ya, dan modalnya juga besar. Tapi makin besar dana yang kita investasikan, makin besar pula imbal hasil tetap yang kita dapatkan ya. Nah, reksadana pendapatan tetap ini tentu bisa jadi solusi yang buat kamu yang ingin berinvestasi di instrumen-instrumen yang tadi saya sebutkan ya, obligasi atau sukuk, tapi ingin menggunakan modal kecil dan melakukan investasi itu secara berkala. Ya. Soal returns-nya tentunya nggak bakal jauh beda sama obligasi atau sukuk yang ada di pasaran. Ya. Pastikan juga ya, selain buat jangka menengah, sebetulnya ya investasi ini juga bisa kamu gunakan buat menjadi pendamping investasi tinggi risiko yang biasanya dipakai untuk tujuan jangka panjang ya, seperti saham atau reksadana saham. Tapi sebelum kamu putuskan untuk terjun ke instrumen reksadana pendapatan tetap, maka pastikan dulu ya, kamu paham sama cara kerjanya ya. Seperti apa reksadana pendapatan tetap dan lain sebagainya ya. Terus kamu riset juga mengenai perusahaan manajer investasi yang mengelola reksadana ini. Seperti apa reputasinya, dan lain-lainnya. Nah, lalu jangan lupa juga cek fund fact sheet dan cari tahu surat berharga jenis apa sih yang ada di portofolio reksadana yang ingin kamu beli. Ya. Bila pilihan kamu jatuh ke reksadana pendapatan tetap yang didominasi surat berharga negara, pastinya risikonya akan cenderung rendah. Karena surat berharga negara itu sendiri bebas dari risiko gagal bayar. Namun memang fluktuasinya dalam jangka pendek agak sedikit lebih tinggi. Ya. Tapi jika reksadana yang kamu pilih didominasi oleh obligasi maupun suku korporasi, maka fluktuasinya mungkin saja terlihat lebih stabil kayak reksadana pasar uang. Tapi ingat loh ya, risiko obligasi korporasi itu adalah tidak kebal sama risiko default atau gagal bayar. Mana yang lebih bagus, semuanya tergantung dari profil risiko teman-teman. Sekian dari saya.